10 langkah untuk memperbaiki mental miskin. Halo semuanya. Ada nggak sih di antara kalian yang ngerasa minder sama orang lain yang kelihatannya punya duit? Atau kalian merasa diri kalian itu nggak pernah cukup? Atau bahkan mengaitkan diri kalian dengan seberapa banyak saldo di rekening kalian? Bisa jadi kalian punya poverty mentality alias mental miskin. Jujur aku pernah mengalami itu. Tapi aku sadar kalau mindset miskin itu nggak sehat banget kalau terus-terusan dipelihara. Dan nggak akan bikin kita kaya juga. Jadi di video kali ini, aku mau bahas 10 step mengatasi mindset miskin yang bisa kalian cobain. Langkah pertama, yaitu sadar diri. Jadi sejak awal kita harus sadar dulu bahwa kita itu punya masalah. Karena sebelum bisa mengatasi sebuah masalah, kita harus sadar dulu kan bahwa ada suatu masalah. Nah, kalau dari pengalaman aku, jujur sebenarnya butuh waktu yang cukup lama untuk menyadari bahwa aku emang struggle sama mindset miskin ini. Awalnya aku nggak pernah ngerasa hidupku tuh miskin, biasa-biasa aja gitu. Keluargaku bisa dibilang nggak susah-susah banget. Kita selalu punya atap untuk berlindung dan punya makanan di atas meja makan, walaupun sederhana ya. Kalau dilihat dari definisi kemiskinan pun mungkin anggapanku itu benar. Kemiskinan adalah situasi di mana suatu individu atau rumah tangga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dan itu bukan kondisi yang aku dan keluargaku hadapi sejak dulu sampai sekarang. Tapi, itu bukan berarti kita nggak ngerasain dampak dari keterbatasan uang dan tantangan yang dihadapin sama keluarga kita. Contohnya, dulu kalau beli baju, aku selalu cari di toko atau di department store yang banyak ngasih diskonan tanpa peduli kualitas bahannya. Aku bisa ngabisin waktu berjam-jam hanya untuk mencari baju yang menurutku paling bagus dengan harga yang paling murah, supaya bisa hemat. Awalnya aku nggak terlalu mikirin hal itu. Sampai akhirnya aku mulai mikir, apakah semua waktu yang aku habiskan itu benar-benar keputusan finansial yang bijak? Aku tahu aku bisa beli baju yang misalnya harga biasanya itu Rp200.000, terus jadi Rp150.000 di department store yang sering ngasih diskon itu. Tapi berapa banyak waktu yang aku habisin untuk mencari diskon Rp50.000 itu? Belum lagi energi dan pikiran. Seolah aku punya keyakinan bawah sadar kalau aku nggak bisa beli full price Rp200.000 untuk sebuah baju. Karena ya seperti itulah cara aku dibesarkan. Orang tuaku belanja di department store yang selalu ngasih potongan harga itu. Jadi aku ngerasa aku juga harus belanja di sana, tanpa sadar kalau aku sedang meneruskan mindset miskin. Nah, setelah menyadari bahwa ada masalah dengan pola pikir dan mentality yang kayak gitu, step kedua untuk mengatasi mindset miskin adalah ambil tanggung jawab. Menyadari bahwa kita punya masalah itu satu hal, tapi yang lebih penting lagi adalah sadar kalau kita punya kekuatan untuk mengubah respons kita dengan mengambil tanggung jawab. Stephen Covey, penulis 7 Habits of Highly Effective People, ngomongin soal tanggung jawab ini di bukunya. Dia bilang, lihat kata tanggung jawab, responsibility, kemampuan untuk memilih respons kita. Orang yang sangat proaktif sadar bahwa mereka punya tanggung jawab. Mereka tidak menyalahkan keadaan, kondisi, atau kebiasaan atas perilaku mereka. Kita semua punya kekuatan untuk berhenti sejenak dan memilih respons kita. Aku bisa aja terus mengatakan bahwa aku nggak mampu belanja baju yang nggak didiskon. Aku nggak bisa bayar full price. Jadi aku harus terus belanja di toko yang ada diskonnya. Itu cara orang tuaku belanja baju, dan cara itulah yang bakal terus aku pakai saat belanja baju. Aku bisa aja terus berpegang pada mindset itu. Tapi sekarang aku mau berubah. Atau lebih parah, menyalahkan orang tuaku atas situasiku yang sekarang. Kayak dengan bilang, aku harus rebutan dan desak-desakan nyari diskon karena ini didikan orang tuaku. Tapi, antara rangsangan dan respons ada sebuah ruang. Di ruang itu, kita punya kebebasan untuk memilih respons kita. Kita punya kebebasan untuk memilih apa respons kita. Kita bisa milih untuk terus membiarkan mindset miskin itu mengatur perilaku kita, atau kita bisa milih untuk berubah, yang berhubungan dengan step berikutnya. Yes, langkah ketiga untuk mengatasi mindset miskin. Belajar mengubah atau membingkai ulang. Bingkai ulang cara pandang kita dan bahasa kita tentang uang. Kalau kata Ralph Waldo Emerson, kita menjadi apa yang kita pikirkan sepanjang hari. Dan aku pengen nambahin,
Kita menjadi apa yang kita katakan sepanjang hari. Mindset miskin ini punya bahasanya sendiri. Aku tahu karena dulu aku sering tanpa sadar ngomong kayak, aku nggak mampu beli itu, aku lagi bokek. Atau, orang kaya mereka punya banyak hal yang aku nggak punya. Atau juga, aku nggak cukup pintar untuk menghasilkan lebih banyak uang daripada yang aku dapetin sekarang. Nah, setiap kali kita mendengar diri kita sendiri ngomong kayak gitu, coba ingat deh poin sebelumnya tentang menyadari mindset miskin kita. Pahamilah bahwa kata-kata kayak gini adalah hasil dari kebiasaan kita sejak kecil, dari orang tua kita, dari lingkungan kita. Jika kita ingin keluar dari mindset miskin, jika kita ingin bebas dari mindset miskin, kita harus sadar dan mengubah, membingkai ulang mindset kita itu sebelum pola pikir negatif itu membentuk diri kita. Jadi bukannya bilang, aku nggak mampu beli barang itu karena aku lagi bokek. Tapi ya bilang aja, itu barang mahal, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk membelinya. Atau, aku memilih untuk nggak beli barang itu karena nggak sesuai dengan prioritasku saat ini. Jangan lupa bahwa kitalah yang memegang kendali, kita yang memilih apa yang kita katakan, bukan mindset miskin kita. Next, langkah keempat untuk mengatasi mindset miskin adalah perbanyak edukasi finansial. Biasanya, rasa nggak percaya diri kita itu muncul karena kurangnya pengetahuan dan informasi. Coba inget deh, waktu pertama kali kalian datang ke sekolah, atau hari pertama kerja di kantor baru, dan kalian nggak kenal siapa-siapa. Kalian pasti ngerasa nggak pede dan takut kan, karena nggak punya info, nggak tahu siapa-siapa. Kalian nggak kenal banyak orang, dan nggak tahu gimana cara bergaul di ruangan itu. Tapi ketika kalian udah ikutan acara kumpul-kumpul yang kelima di kantor, atau udah masuk tahun kedua di sekolah itu, kalian merasa lebih pede karena udah punya banyak pengetahuan dan informasi tentang lingkungan kalian. Kalian tahu di mana pantry, kalian hafal ada suatu circle pertemanan yang selalu menguasai spot di pojok kantin, dan kalian tahu di mana kamar mandi kalau kalian butuh permisi di tengah-tengah waktu meeting. Begitu pula dengan edukasi finansial. Kalau kalian nggak punya pengetahuan tentang keuangan, kalian bakal selalu ngerasa nggak pede soal uang, dan terus terjebak dalam mindset miskin yang membayangi kalian. Putus siklus itu dengan menambah pengetahuan finansial kalian. Pelajari cara kerja skor kredit, pelajari dasar-dasar investasi, pelajari cara melacak pengeluaran kalian. Ini nggak susah. Dengan sedikit waktu dan usaha, kalian bisa tahu lebih banyak hal soal keuangan dibanding kebanyakan orang di luar sana. Dan nonton video ini, podcast-podcast macam ini, bisa bantu kalian dalam melakukan hal itu. Lanjut, langkah kelima untuk mengatasi mindset miskin. Menjadi pandai dalam hal keuangan. Tapi sebenarnya itu doang nggak cukup sih. Kalian harus benar-benar jago sama keuangan. Teredukasi aja nggak cukup. Kita perlu action dan benar-benar jago mengelola uang. Ibaratnya kayak kepercayaan diri yang nggak cuma datang dari pengetahuan, tapi dari penerapan pengetahuan itu ke aksi nyata. Kalau kalian belum pernah investasi, coba deh mulai invest untuk dana pensiun kalian. Kalau kalian belum pernah melacak pengeluaran, cek semua laporan kartu kredit dan rekening bank kalian, lihat berapa banyak yang kalian habiskan dalam bulan ini. Kalian bakal bikin kesalahan karena nggak ada yang sempurna. Tapi dengan lebih banyak kesalahan, kalian bakal jadi lebih baik dalam hal keuangan. Aku juga gitu. Alasan aku sekarang pede ngomongin soal uang, bukan karena aku selalu membuat keputusan keuangan yang benar atau yang tepat, tapi karena aku udah sering bikin keputusan yang salah. Tapi aku belajar bahwa ada pelajaran berharga dari setiap kesalahan itu. Ketika kalian udah pandai mengatur keuangan, ini bakal membantu kalian mengatasi mindset miskin. Karena satu, kalian bakal jadi mulai mampu untuk beli sesuatu. Dan dua, yang lebih penting, ini bakal ngasih kalian kepercayaan diri untuk melawan pikiran negatif yang muncul di bawah sadar kalian. Setiap kali dalam hati kalian bilang, aku nggak cukup pintar untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kalian bisa lihat track record kalian, lihat seberapa baik kalian mengatur uang. Dan jadinya bakal mudah mengubah pikiran itu menjadi, aku cukup pintar kok, aku udah lumayan baik dalam mengatur keuanganku. Next, step yang keenam untuk mengatasi mindset miskin. Tanya ke diri kalian sendiri, apa sih hal terburuk yang bisa terjadi sama kalian? Aku sering banget ngelakuin hal ini.
Salah satunya saat aku mikirin gimana caranya supaya bisa mengalokasikan lebih banyak waktu untuk di rumah dan waktu untuk keluargaku di saat aku masih kerja kantoran, yang mana itu sangat memakan banyak waktuku. Nah, saat itu aku lumayan kesulitan mengambil keputusan karena terlalu khawatir sama semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi di hidupku. Gimana kalau ada pengeluaran besar yang gak terduga? Gimana kalau pasar anjlok dan portofolio investasiku ikut anjlok? Gimana nanti kalau aku jadi stres banget? Gimana kalau ini, gimana kalau itu? Jadi aku ambil kertas dan tulis semua skenario terburuk, terus aku juga bikin rencana apa yang bakal terjadi. Gimana kalau pasar anjlok? Well, aku masih punya cukup uang cash di rekening tabungan, jadi itu harusnya bisa sih melindungi aku untuk sementara waktu. Terus gimana kalau ada pengeluaran gak terduga yang besar? Ya, aku bisa balik nambahin jam kerjaku. Intinya, skenario terburuk itu adalah bagaimana kita hidup pada saat itu. Gimana kalau nanti aku jadi terlalu stres dan kecapean? Ya, aku harus hold sementara beberapa pekerjaan yang bisa di-stop. Mungkin salah satu opsinya ya yang di YouTube ini. Nanti begitu udah recover, aku bisa lanjutin lagi. Ketakutan kita adalah produk dari ketidakpastian. Tapi ketika kita tulis semua ketakutan kita dan bahkan konsekuensi dari skenario terburuk yang mungkin terjadi, seringkali kita jadi sadar bahwa itu bukan akhir dunia seperti yang kita awalnya pikirkan. Lanjut, langkah ketujuh untuk mengatasi mindset miskin. Abaikan media. Lebih tepatnya, abaikan bagaimana media menggambarkan soal kekayaan. Kalau kita googling tentang orang kaya, kita dibanjiri gambar pemenang lotre, selebriti, miliarder di bidang teknologi. Jadi kalau asumsi kalian tentang bagaimana cara menjadi kaya hanya dari hasil googling ini, kalian bakal mikir bahwa kalian harus beruntung, lahir dengan gen tertentu, atau punya ide bisnis yang brilian supaya bisa jadi kaya. Tapi ini nggak benar. Kebanyakan orang kaya bukan menjadi kaya karena menang lotre atau main di film pemenang Oscar. Miliarder di dunia teknologi kayak Jeff Bezos atau Elon Musk adalah anomali di dunia bisnis. Ingat, media itu bertujuan untuk mencari perhatian kita. Kita baca artikel tentang gaya hidup mewah selebriti atau pemenang lotre karena berita-berita semacam itu menarik perhatian kita. Aku nggak yakin banyak dari kita yang bakal tertarik baca artikel soal pemilik UMKM yang hemat dalam mengatur keuangannya sampai bisa jadi jutawan dalam 10 tahun. Atau artikel soal investor properti yang beli dan hold investasinya selama 20 tahun. Media itu powerful dan sangat mampu membentuk perspektif kita tentang dunia. Kalau kita konsumsi media dalam waktu yang cukup lama, media apapun ya, ini bisa memperkuat mindset miskin yang bilang kita itu nggak bisa membangun kekayaan karena kita nggak cukup cakep, kita nggak cukup berbakat, atau kita nggak cukup pandai. Jadi, demi kebaikan diri sendiri, abaikan aja apa yang digambarkan media tentang kekayaan. Next, step ke-8 untuk mengatasi mindset miskin. Abaikan tetangga dan lingkungan sekitar kalian. Media sosial itu amazing banget. Aku ingat waktu pertama kali aku pakai Facebook di tahun berapa ya? 2008 atau 2009 kalau nggak salah. Saat itu aku lagi ikut acara study tour keluar kota bareng teman-teman satu angkatanku di sekolah. Aku bisa posting foto-foto keseruan selama kegiatan itu dan orang tuaku di rumah bisa lihat. Jadi tanpa harus kirim foto itu lewat email atau nunggu nanti aku pulang ke rumah, aku bisa memperlihatkan foto-foto itu ke orang lain di hari yang sama ketika foto itu diambil di luar kota. Beberapa tahun kemudian, aku dan kalian, kita semua ya, sekarang udah ketagihan banget sama media sosial dan platform lainnya. YouTube, Instagram, TikTok, you name it lah. Kita nggak sabar melihat teman-teman kita lagi ngapain, tempat baru yang mereka kunjungin, mobil baru apa yang mereka beli, di mana tempat mereka nongkrong dan makan. Dan pelan-pelan ini mulai ngaruh ke gaya hidup kita sendiri. Kita nggak bisa cuma duduk diam ngeliatin teman-teman kita beli motor baru yang harganya lebih dari 20 juta rupiah, atau nonton konser setiap weekend. Kita merasa harus beli motor juga dan nonton konser juga, biar bisa ngepost update di media sosial kita. Kita harus coba kafe baru atau kuliner hits yang lagi viral di TikTok.
Di satu sisi, mindset miskin itu perpanjangan dari social comparison atau perbandingan sosial. Kita terbiasa membandingkan gaya hidup kita dengan orang lain, dan itu nggak akan pernah cukup. Karena akan selalu ada orang lain, entah itu tetangga kita, sepupu kita, rekan kerja kita, teman nongkrong kita, yang punya barang yang lebih keren dan gaya hidup yang lebih baik atau di atas kita. Jadi lagi-lagi, demi kebaikan diri sendiri, nggak usah peduliin kondisi keuangan tetangga atau lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya langkah yang ke-9 untuk mengatasi mindset miskin. Hati-hati jadi penny wise dan pound foolish. Atau bahasa Indonesianya, hati-hatilah saat berhemat. Hemat untuk hal kecil tapi boros di hal yang besar. Ungkapan ini sebenarnya berasal dari mata uang Inggris. Di mata uang Inggris, penny adalah unit kecil dan pound adalah unit besar. Ini adalah idiom yang menggambarkan situasi di mana seseorang terlalu fokus menghemat uang kecil dalam jangka pendek, tapi malah rugi dalam jangka panjang. Dulu ketika aku masih sering belanja di department store yang sering ngasih diskon, aku sebenarnya lagi jadi orang yang hemat di hal kecil, tapi boros di hal besar. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari diskon demi bisa ngirit 50-100 ribu rupiah. Tapi di saat yang sama, aku menghabiskan waktuku yang berharga demi ngirit 50-100 ribu rupiah itu. Artinya aku sebenarnya nggak menghargai nilai dari waktuku. Kalau kita bijak dengan waktu kita, sumber daya yang paling berharga, kita harusnya bayar aja baju yang kita mau, tanpa harus mencari baju yang diskonnya cuma sedikit dan menggunakan waktu ekstra untuk hal yang lebih produktif. Seperti pendidikan, bareng sama keluarga, atau cari cara lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Lanjut, ini dia langkah ke-10 untuk mengatasi mindset miskin. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang di sekitar kita adalah pengaruh terbesar pada perilaku kita, sikap kita, dan hasil yang kita dapatkan. Salah satu motivator bernama Jim Rohn pernah bilang, "You are the average of the 5 people you spend the most time with." Yang artinya, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama kamu. Jadi, kalau orang-orang di sekitar kalian selalu hemat dalam hal kecil, tapi boros di hal-hal yang besar, dan punya sifat yang pesimistis soal hidup dan keuangannya, karakter itu bakal masuk ke pikiran kalian juga. Dan jujur aja, dikelilingi sama orang-orang yang selalu negatif dan pesimistis itu sangat melelahkan loh. Coba cek circle atau lingkungan sosial terdekat kalian. Apakah mereka negatif atau positif soal keuangan? Sebaiknya kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang punya rich mindset atau mindset kaya, bukan mindset miskin. Kalau kata Darren Hardy dalam buku The Compound Effect, menurut riset oleh psikolog sosial Dr. David McLean dari Harvard, orang-orang yang kamu biasa bergaul dengan mereka itu menentukan sebanyak 95% dari kesuksesan atau kegagalanmu dalam hidup. Oke, jadi itu dia 10 step untuk kalian yang ingin mengubah mindset dari miskin ke kaya, supaya bisa mulai menumbuhkan kekayaan kalian. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.